Tes tes, halo halo. Gak ada suaranya ya? Halo halo. Ah, jelas ya? Suaraku jelas, cek cek. Cek. Oh, suaramu cukup jelas. Halo. Cek. Cek cek cek. Dah. Oke. 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 Masuk. Masuk ya. Apa kabar, Ndu? Ya Allah, filemu masih tetap sama dari zaman SMA. Masa sih, Bu? Tapi tambah lemu aku. Enggak, kok SMA ya tetap semono deh gitu ya. Ora ah. Oke, sambil nunggu liane masuk ya. Halo, Fandi, Ika. Bentar lagi kita mulai. Ika Anggra ini. Angkatanmu siapa, weh? Duh. Tiviko. Terus Oh, si iya. Ardimas Tiviko itu. Terus si Ricky, ada si Awan, si Oke sih, sing isih ning anu. Listi mungkin kan ya? Si Idewa. Oh. Listi, aku kelingan UKK iki sih. Ricky. Iya. Ricky. UKK kare Ricky yo. Neng Bali Maghrib aku kelingan aku. Ricky. Wonge saiki ning anu, ning Bandung. Nek saya balik Indonesia saya sering ketemu bareng-bareng sih. Kayak si Dimas juga mantap. sering ketemu. Kita masih silaturahmi sih. Alhamdulillah, mantap lah. Oke, sambil kita langsung mulai aja ya. Ya, halo semuanya. Hai, kembali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, puji syukur kita masih bisa kumpul lagi. Sambil nunggu berbuka puasa. Sore ini, Duse Posko ketiga, kita akan ketemu dengan Mas Pandu Pradana. Yeay! Dan kita saya ceplok oke loh. Ya, Mas Pandu ini aku ingat, kenapa ingat? Jadi pas aku magang di SMK 2 Sewon di 2010, mereka itu baru UKK. Jadi ingat banget nggak? Biar ke UKK yang anti maghrib kok komen. Tanya orang nondu lagi UKK. Iya. Nah, saya semua yang baru aja bergabung, senang banget. Respon dari teman-teman itu banyak yang DM, banyak yang WA, responnya positif. Senang dengan kegiatan ini, alhamdulillah, dan semoga berlanjut, bisa bikin ikatan alumni untuk semuanya, semua angkatan, semua jurusan. Jadi kalau ada kegiatan, kayaknya bakalan seru nih kalau melibatkan semua alumni. Karena aku yakin banget kekuatan alumni itu mampu menggerakkan juga semangat dan atmosfer positif di suatu sekolah gitu. Oke. Nah, kita sapa dulu Mas Pandu. Halo Pandu. Halo Mbak. Apa kabar? Aku kaget loh SMK 2 kegiatan kayak gini. Yeay. Woi. Dan kamu ketiga. Ya. Oke, aku nggak nyangka banget ternyata kamu. Aku langsung dikabari, oh iya Pandu aku inget gitu kan. Aku memang butuh banget kontak-kontak masukan dari teman-teman semuanya ya, yang memang Mbak atau Bu rekomen dong yang minggu depan ini itu butuh banget karena memang saya nggak hafal ya daftar alumni dari semua, bahkan yang dari awal-awal, apalagi angkatan pertama, angkatan kedua itu kamu angkatan keberapa berarti? Ketiga ya? Lima ya Ndu ya? Nah 5. Itu ya, wah ada Bu Erni loh Ndu. Hai Bu Erni. Halo Bu Erni. Ini bisa juga dipanggil jadi guru tamu Bu Erni Pandu untuk kelas
fotografi, foto produk langsung panggil Pandu. Jadi gini dulu, kita kayaknya tahun-tahun dulu waktu kamu Bu. Oh iya. Iya, masih ingat Bu Heni toh? Bu Erni. Heni. Bu Heni. Dulu sempat ngajar di SMK sih. Tapi sekarang dia kurang paham sih ngajarnya di mana. Cuman sempat diundang ngisi kelas fotografer juga sih waktu itu. Oh, kayaknya aku gitu. Belum. Aku belum. Dulu ada kok guru 3D kalau salah dulu tuh. DKV, angkatannya sana DKV kak ya? Belum, masih multimedia. Oh, masih multi. Oh iya. Erlia ding ya, angkatan pertama DKV itu Erlia. Oke. Duh, aku mau tanya-tanya nih, boys. Mau tanya-tanya. Dulu, rumahmu mana sih, Duh? Rumahku tuh di Serandaan. Tapi sekarang domisili di Kota Gede. Jadi dulu kamu sekolah nih SMK 2 Sewon ki sekolah maju sekolah Serandaan. Dari Serandaan. Wow. Boncengan sama si Ricky berdua. Luar biasa. Oke. Kamu jauh-jauh dari Serandaan, ngapa kok milih SMK 2 Sewon biyen, Duh? Ya karena mungkin ya ini efek karyane kakak-kakak kelas dulu ya. Soalnya dulu kan SMK kan mampir ke SMP ku tuh. Dia kan promosi pakai video film pendek gitu loh. Nah, kok bagus sih, tak lihat, wah keren, pengen bisa bikin buat film gitu kan. Terus tak ajakin si Ricky, katanya, wah iya mau setuju bareng yuk. Akhirnya daftar. Oke, langsung multimedia dulu belum ada. Termotivasi videonya kakak kelas dulu lah pokoknya, keren lah hasilnya. Iya, dulu ada film, diputerin nggak film angkatan pertama itu? Angkatan pertama apa kedua ya? Aku kurang tahu sih itu yang buat video siapa, cuman yang jelas punya kakak kelas sih waktu itu. Oke, langsung tuh Bu Erni komen, siap Mbak Titin, Pak Ndu sebagai guru tamu. Kayak kapan-kapan semoga pandemi lekas berakhir, kita bisa manggil alumni banyak banget, ada Yoyo juga yang di desain, Ardi lainnya juga. Oke. Mungkin kamu angkatanmu itu termasuk angkatan pejuang menurutku, karena di SMK 2 Sewon dulu kamu di jurusan multimedia, lab komputer itu baru ada 2 apa ya, Ndu ya? Iya, baru ada 2. baru ada 2. Terus baru pembangunan genjar-genjare toh. Jadi unit 2 juga masih bentuk, alhamdulillah itu Laskar Pelangi. Laskar Pelangi banget biar gitu Omen ya. Iya, Kalau lihat SMK lewat sana tuh, udah bangun ini, udah tambah bagian sini, keren lah pokoknya perkembangannya. Oke. Ya, mungkin nek ke sini kamu ke sekolah juga pangling wis di lapangan basket saiki wis. Oke. Gaya ya. Memang sekolah itu kan harus berproses ya. Sekolah manapun itu besar juga dari semua warganya, bahkan alumni turut serta di dalamnya gitu. Terus Ikim berarti kamu lulus 2010 dan ini 10 tahun kamu setelah lulus itu prosesmu kan 10 tahun cukup lama. Prosesmu dari lulus terus tiba-tiba kamu memilih oke, jalanku di fotografi nih gitu. Rumit sih sebenarnya. Pertama itu aku nggak ngerti kalau fotografi itu bakal menghidupiku sampai hari ini itu loh. Dulu tuh cuman seneng kan, hobian waktu SMP kan seneng hobi. Terus nggak keturutan kan, karena ya itu kan zaman dulu kan alat juga terbatas, mau pinjem kemana nggak tahu. Terus ya wes lah teralihkan sama hobi-hobi lain gitu kan. Terus habis lulus itu juga aku kerja nggak di dunia desain, nggak jauh banget dari dunia desain, jauh banget dari dunia IT. Sempat 1,5 tahun aku kerja di kantor pos dulu, ngurusin paket barang-barang kayak gitu.
Pernah 1,5 tahun. Mantap. Terus akhirnya ketemu teman di perantauan lah. Aku sempat perantau di Balikpapan kemarin soalnya. Wow. Terus disuruh ngelamar kan, ada kerjaan di salah satu hotel di Balikpapan kan. Wah menarik ini, nyari desain kan. Aku udah lama nggak pegang desain nih, pengen aktif lagi gitu loh. Ternyata keterima. Nah mulai dari situ aku jadi banyak kenal tentang produk-produk F&B. Jadi sama teman-teman desainer hotel-hotel, terus sama teman-teman komunitas foto-foto lah pokoknya. Jadi ketertarikanku di food terutama itu mulai 2013 lah. 2013 waktu aku masuk ke salah satu hotel di Balikpapan itu. Dan ya lingkungannya jadi banyak hal yang buat eksperimen kan. Kalau hotel kan menunya kan cantik-cantik toh. Jadi wah kalau di foto ini bagus ini. Nah kayak gitu, terus belajar, terus kenal teman-teman foodies kayak gitu. Nah ya dari situlah mulai seneng buat di food fotografi itu. Wow, ternyata ya cukup lama ya. Bisa jadi penghasilan lah kalau sekarang kayak gitu diandalkan. Banyak orang ngomong kan motret makanan emang ono duitnya, nyatanya ono. Ya, dan untuk belajar awal ke sekolah hotel waktu kamu di Balikpapan itu ya, Ning kamu dapat maksudnya mungkin ilmu khusus gitu nggak, atau memang berdasarkan benar-benar otodidak belajar sendiri, pengalaman kayak gitu? Pertama aku masih ngawur itu, masih sesuai naluri lah, belum tahu rule-nya motret makanan gimana, terus kebutuhan yang harus disiapkan untuk motret makanan gimana, belum paham. Tapi akhirnya ketemu sama teman yang nyuruh ikutin workshop foto gitu kan, foto-foto produk. Nah aku ini terinfluence sama satu orang influencer dari Surabaya, namanya Iniji. Nah itu dari aku mulai start belajar foto, dia kan masih aktif ngeblog dulu, aku ngikutin semua blog-blognya dia, aku ngikutin postingan dia, aku sampai kemarin dia bikin workshop di Surabaya, aku masih datang kemarin 2018 itu. Jadi dia asli Balikpapan, cuman merantau ke Surabaya. Nah gitu, jadi aku ngikutin banget sama Iniji itu untuk kiblatku motret foto dia lah pokoknya. Wih, mantap. Oke, memang berproses banget ya. Terus kamu proses menawarkan itu kan jasa ya, menawarkan jasanya ke orang-orang, lewat media sosial kah atau apa? Iya, memang tricky sih. Foto produk, foto properti, foto ya intinya foto bukan manusia itu emang butuh effort yang lebih buat nawarin, karena banyak orang yang masih menganggap mung jepret-jepret, nah gitu loh. Tapi kan nggak ngerti kita bahwa alat lightingnya segitu banyaknya, bahwa nggak kalah sama kalau kita motret model atau motret orang, motret pakaian gitu. Ya aku ya pertama dari benefitnya sih, aku ngomongin kenapa orang harus difoto yang bagus. Pertama rata-rata orang yang foto produknya bagus kan otomatis dapat menaikkan revenue, penghasilan mereka, meningkatkan kepercayaan karena fotonya bagus, fotonya niat, fotonya serius gitu loh. Nah dari kita ngobrol pitching lah ibaratnya kayak itu ke klien kita, ya dari situ mulai mereka trust, mulai berani bayar sekian juta. Nah itu dari branding yang ingin mereka capai kayak gitu sih. Oke, jadi memang benar nyambung ya, dari produk terus harus ada membranding produk tersebut biar sesuai dengan segmentasi yang diharapkan gitu kan. Oke. Ini menarik menurutku karena di waktu SMK dulu kamu sempat kepikiran kayak gini nggak? Dulu kan kalau SMK multimedia sih tetap ya, dulu ada pelajaran fotografi juga, ada
kalau bikin produk ya UKK kan video, tapi kalau nggak salah nggak pernah difoto bahwa ini karyamu, iki lo ono DVD-ne, ono cover-e, ono poster-e kayak gitu. Untuk anak SMK sendiri berarti SMK 2 Sewang sekarang ada 4 jurusan ada busana butik, kafe. Semua itu berarti memang perlu banget ya foto produk itu. Apa namanya, sebenarnya mulai kalau mau mulai belajar foto produk dari SMK itu sebenarnya enak sih. Anak-anak sekarang tuh apa ya, lebih dimudahkan dengan sumber yang lebih banyak dari yang tak lihat dulu gitu loh. Sekarang workshop foto produk banyak banget ya itu, jadi nggak sesulit dulu nyarinya. Mereka ibaratnya orang-orang yang udah jago di foto produk tuh sekarang berani keluar buat nyebar ilmunya. Kalau dulu enggak, mereka simpan sendiri. Jarang banget yang mau ngadain workshop. Tapi kalau sekarang sih gampang. Nah, kalau apa namanya ya, menurutku sih untuk ke depan bidang foto produk itu mulai banyak diminati dan mulai banyak apa namanya pemainnya. Karena nggak cuman foto kayak event, foto wedding kayak gitu, tapi foto produk itu apa ya, banyak banget marketnya lah, ibaratnya nggak kalah kalau dibanding dengan foto-foto genre foto lain yang ibaratnya membuat komersil lah buat cari uang. Nah sekarang kan kalau foto-foto komersil produk kan rata-rata cuman didominasi vendor-vendor gede yang emang udah dari 20% produk. Nah ini kesempatan banget buat teman-teman kalau suka. Kalau gini, kalau di dulu tuh aku gini ya, dulu kelemahanku tuh sulit motret orang. Nah, kalau percaya nggak percaya, aku tuh sulit motret orang dulu ya. Kalau sekarang sih udah nggak terlalu lah, udah bisa tak atasi lah kelemahan masalah itu. Kalau dulu tuh aku tuh paling malas motret orang, paling apa ya, kalau dibilang temanku kok nek motret wong elek. Nah, Oke. Tapi bagus ya ada orang-orang yang lugas ngomong itu, kritik saran itu menurutku perlu, dan itu karena cukup kadang menyadarkan kita, oh yo atau kadang justru memotivasi kita. Oke teman-teman, Mas Pandu ini dia merintis usaha bareng kedua temannya, namanya Studio 23. Jadi nggak hanya fotografi juga, luar biasa, belajar juga di foto wedding, dan juga apalagi Doni, kamu bisa cerita dong usahamu ke teman-teman biar mereka termotivasi loh di tahun ke-10 setelah kamu lulus. Iya, luar biasa, ajaib lah menurutku perjalanan yang dikasih oleh Tuhan ya Mbak ya. Jadi ya aku nggak ngerti ya kok dilalah masih dijalurkan di apa yang tak suka itu. Nah ini aku tuh merintis usaha itu seriusnya sama teman-teman itu baru 2018 akhir. Ya, 2018 akhir. Nah terus di pertengahan 2019 itu kita baru bikin kontrak bersama. Terus studioku sekarang ada di Tamsis, depan kampus UII. Oke. Nah gitu, deket lah, kalau teman-teman mau main masih boleh lah. Untuk anak-anak SMK kalau mau sharing-sharing di studioku, free lah, boleh lah, monggo silakan datang. Di bawahnya itu ada Warmindo, nanti kita jajan makan-makan di situ. Ngopi-ngopi, betul. Sambil sharing-sharing boleh, kalau mau coba studio atau mau ngecek apa namanya, gimana sih foto studio itu, atau foto produk di studio gimana caranya, atau setting lighting gimana. Kan di SMK kan jarang yang bahas fotografi yang sampai ke lighting, sampai ke modifier macam-macam. Nah itu kan kalau udah ada di tempatnya kan, mau tanya sampai A sampai Z boleh lah, monggo kayak gitu. Nah aku sendiri tuh sama teman-teman ngerjain banyak segmen fotografi, tapi masih di lingkup fotografi sama videografi. Yang utama itu di wedding, itu dipegang sama temanku namanya Elang. Terus di video itu ada Dosan. Terus aku sendiri support mereka berdua. Jadi mereka kurang tim bagian apa, nanti aku yang untuk di sana, misalnya fotografer kurang satu, videografer kurang satu, nanti kurang
pengarah apa namanya, pengarah orangnya. Nah, nanti aku yang ngelengkapin mereka gitu. Nah, terus kalau aku sendiri yang tak kerjain sendiri itu ada di foto produk, foto properti, ya dua itu sih. Yang foto properti itu aku kerja sama Oyo sama Red Door. Jadi aku beberapa bulan terakhir ini motret propertinya Red Door sama Oyo. Jadi kalau buka aplikasi Red Door, nah itu alhamdulillah foto pula yang itu. Mantap, ternyata kamu udah keren banget, udah bisa kerja sama juga sama Red Doors dan juga Oyo. Wow, keren. Berproses 2000, menurutku orang yang berani wirausaha itu luar biasa karena butuh kesiapan mental yang luar biasa. Terus akhirnya kamu klik, oke, kita usaha nih gitu. Kayak mendapatkan hidayah, oke, bikin usaha nih, itu piye ngono. Kapan ngono nduh? Sejak, kalau tanya itu ya sejak dari 2010, Mbak. Oke. Dulu kan bapak kan tanya, ini orang tua tanya kan, nah kamu mau kuliah apa bisnis gitu kan. Karena aku dulu anaknya ngeyel, pede banget, sok geleleng, dikira usaha gitu kepenak loh. Terus aku harus kuliah. Aku jujur aku gak kuliah sampai hari ini, aku gak ada apa jenjang ke kuliah. Terus dulu ngomongnya aku ya Pak, aku tak bisnis saja kayak gitu. Wong aku bisnis juga udah ada hasilnya. Dulu kan sempat nyambi macam-macam kan, jualan macam-macam. Nah itu, oh ya wes kalau mau kayak gitu wes tanggung jawab dewe, yo aku tanggung jawab. Nanti misal setahun aku gagal, aku nderek wong tua lah mau gimana gitu. Gila lah yo setahun gagal tenan. Oke. Tak kira jelas setahun piye ngono. Oke. Terus geleng-geleng ternyata gagal tenan. Nah itu terus berakhir aku merantau itu. Jadi suruh orang tua kan, ya wes merantau baik di Balikpapan kan ada Bude sama Om kan, cari kerjaan di sana. Ya wes dari merantau itu ya aku banyak belajar ya. Aku banyak kenal orang, aku banyak ya lebih mendengarkan orang lah intinya. Oh kayak gini, terus bertahan hidup sendiri itu kayak gimana di pulau orang gitu. Ya mungkin itu proses yang mendewasakan aku sampai sekarang. Jadi ketika aku mulai bisnis baru kemarin sama teman-teman, aku lebih nggak gerusa-gerusu, aku lebih bisa nentuin komitmen lah sama teman-teman. Soalnya jujur ya teman-teman SMK pasti ya misalnya kepengen ayo gak usaha. Tapi akhirnya kalau netes sepatu duitnya mesti ambiar gitu ya kan. Mesti kayak gitu. Wes dilema anak muda yang baru mau bikin usaha. Tapi sekarang aku dari depan wes tak komitmen sama teman-teman. Wong kita mulai nggak ada duitnya, kalau nanti ada duitnya, ojo terus gontok-gontokan gitu. Alhamdulillah sih teman-temanku yang tak ajak kerjasama sekarang sih sehat semua, maksudnya nggak ada crash masalah pembagian hasil, nggak ada crash masalah apa-apalah. Intinya finansial mereka nggak ada masalah lah. Jadi alhamdulillah banget. Jadi bisa fokus jualan, fokus bikin produk-produk baru, fokus nge-branding usaha sendiri kayak gitu. Jadi nggak ada drama masalah uang lah kayak zaman pertama kali nyoba bisnis kayak gitu. Berarti memang sudah berkali-kali ya kamu berusaha membangun bisnis itu, luar biasa. Ini berarti memang benar-benar masuk SMK itu kamu nggak salah. Karena memang lulusan SMK kan katanya pencetak pengusaha. Wow, luar biasa. Ya, kamu. Ya karena mungkin kamu bisa cerita juga, Sindu. Kalau guru kan melihatnya dari ke semua siswa ya, general gitu ya, ke semua siswa, bahwa memang ada siswa yang memang fokus di senang memang di multimedia, sudah tahu dia mau belajar apa, tapi ada juga yang memang masih setengah-setengah ibaratnya di situ, atau masih bingung, ngopo sih kok aku mlebu ning SMK, padahal ini sebenarnya pinginnya ning SMA. Kamu bisa berbagi cerita dulu ketika kamu di awal sudah tahu kamu ingin jurusan multimedia gitu, dan
dari kamu juga tahu nih multimedia belajarnya kan cuma dasar semuanya. Nah, kamu bisa cerita ke teman-teman dulu kamu fokusnya di apa sih sinau. Nek saiki ono bahkan saiki ono pemrograman yo. Yo nyandu. Wingi-wingi ono pelajaran pemrograman. Berarti ya rada gawe lala ngono ki. Kamu bisa cerita ke teman-teman. Kamu dulu dengan mata pelajaran multimedia yang banyak banget kayak gitu, kamu langsung bisa berfokus gitu nggak ke apa gitu? Ya walaupun semuanya kan dituntut untuk bisa semuanya nek sekolah itu. Halo. Ya Mbak. Iya kalau ngelihat emang ya perlu diakui anak multimedia itu paket komplit kayak swalayan berarti ya. Jadi ilmu apa wae di konsinar. Maksa no ya Ndu ya. Makanya aku pengen ngerti jiwamu biyen ki piye ngono lho. Ditakoni aku apa ya langsung ketemu interestku ya enggak juga loh. Aku dulu yo bingung mau fokus di mana. Cuman kok dilalah yang paling menonjol di aku ya, yang tak rasain sendiri ya itu grafis dulu sih. Jadi desain grafis lumayan seneng banget dulu. Jadi malah lebih seneng grafisnya daripada niat awal yang pengen bikin film. Nah itu niat awal kan pengen bikin film. Nah tapi makin kesini kok malah lebih suka desain grafis ya kayak gitu loh. Nah terus ya itu tadi banyak ilmu, tapi ya menurutku ya anak multimedia itu diuntungkan karena itu tadi, karena tahu banyak ilmu. Beda kayak sama jurusan lain mungkin ya yang cuma diajarkan seberapa aja. Dengan banyaknya ilmu itu, nah itu ya teman-teman, ada anak-anak multimedia nggak di sini? Nah, ada. Itu nanti akan anak kelas ketika kalian ketemu orang dan kalian punya suatu produk. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika gatel ya, Oke. Ya terus. Ketemu. Ya. Jadi ketika kalian punya banyak pengetahuan ya, itu kalian nggak mati kutu ngobrol sama orang kok, yakin aku. Jadi kalau kalian ibarat kata kalian ketemu sama orang yang pinter di film kayak gitu, duduk bareng ngobrol gitu, ya nggak mati kutu. Ketemu orang sing suka sablon-sablonan, suka desain, ngobrol, ya ora mati kutu. Ketemu orang sing suka website, suka macam-macam, ya ora mati kutu. Untungnya itu. Aku sendiri sih memulai bisnis dari ketemu orang, tajak ngobrol, tak dol barangku. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya, pengetahuan yang ada di multimedia itu berguna untuk bahan kita ngobrol. Nah, itu salah satunya. Jadi menguasai semuanya itu nggak ada salahnya. Walaupun kita tetap punya satu kecenderungan ya. Jadi apa namanya? Nanti kalau udah lulus, jadi kita bisa fokus di apa yang kita senangi dulu itu. Walaupun kayak aku ya akhirnya juga belok juga, nggak jadi di desain juga. Akhirnya malah lari ke foto gitu. Ya karena memang apa, dunia kita sesungguhnya itu adalah setelah lulus SMA atau SMK sebenarnya. Mungkin gitu ya. Aku biyen boga kok. Sama satu sih pesanku buat adik-adik SMK ini. Matengin bahasa Inggris lah pokoknya. Matengin bahasa Inggris. Pokoknya kalau lulus kowe ora iso bahasa Inggris wis mati kutu asli. Kamu sempat ketemu gitu dengan klien bahasa Inggris atau hal-hal yang memang kamu harus mengerti bahasa Inggris gitu, Ndu? Sekarang hampir mungkin 70% ketemunya bahasa Inggris terus aku. Klien dari Redor, dari Oyo itu kan agensi luar negeri semua itu. Jadi aku ketemu agensi, aku interview, aku ngobrol itu ya lewat Skype, itu ya bahasa Inggris juga ngobrolnya. Ya walaupun Inggris Jawa, ya wow, masih diterima sama mereka. Oke. Ini penting banget ini, soalnya ketika penting banget yang kamu sampaikan, karena memang betul bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa
Guru bahasa Inggris langsung hidup bahasa Inggris ya. Oke, Pak Arif. Ya memang harus ya. Sebenarnya sama sih di segala bidang juga kita sebagai guru literasi apa sumber-sumber belajar film video itu kan multimedia di kafe itu juga kebanyakan bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris yang tak dapat itu yang ya memang butuh butuh Google Translate untuk bisa lebih paham nih aku. Oke. Ketika kamu bisa cerita nih Duh ke teman-teman gimana sih tips lagi atau berdasarkan pengalamanmu menghadapi semua klien, memastikan tadi kan kamu baru cerita sedikit nih gimana memastikan bahwa butuh banget loh produk itu difoto bagus, loh. Ya kan fotografi itu kan berarti foto cantiknya dari suatu karya makanan itu toh. Halo, sinyal. Sih, Mbak, ya. Sebelum itu sih menurutku teman-teman itu harus melengkapi diri public speaking sebelum kita ngomong masalah jualan. Nah, karena public speaking itu kunci ketika kita sebagai self employee ya, ketika kita bisnis jasa gini kan namanya kan self employee ya. Nah, itu kita harus berani ngomong. Kalau kita malu ngomong ya wes kayak gitu loh. Orang juga ragu-ragu juga sama kita. Kalau kita udah pede, kita bisa menjelaskan, misalnya, Pak, misalnya produk Bapak kan es krim. Nah, saya nanti bakal pakai lensa makro sekian untuk moto produknya, jadi kita bisa jelasin dengan pede teknik yang mau kita pakai, alat-alat yang mau kita keluarin apa, terus klien tuh mikir, oh berarti saya bayar sekian itu worth it juga ya. Nah gitu loh. Jadi mereka yakin, bukan ketemu sama orang yang kalek-kalek ibaratnya, cuman asal jebret itu tadi loh. Tapi kan kita bisa jelasin, oh dia pakai lensa makro ini, lampunya bawa 3 misalnya atau bawa 2. Nah terus properti fotonya dia punya banyak, nah kayak gitu. Nah dengan kita bisa jelasin gitu kan, klien itu jadi lebih trust gitu loh. Dan repeatnya balik lagi ke kita juga banyak gitu, lebih sering juga. Aku ada juga beberapa orang yang repeat terus, balik terus itu loh. Karena mereka udah nggak mau mikir lagi, daripada cari kenalan fotografer baru, yuslah karo kae wae ya, berarti kayak gitu. Karena ngobrol pun udah enak itu loh mereka. Ngobrol udah enak, udah kayak kadang-kadang kalau aku datang tak bawain bakpia kukus, tak bawain macam-macam. Itu kan Pak bagian dari marketing kan. Wah, kok apian banget fotografernya ngono ya. Oke. Terus jadi berkesan terus gitu. Ya. Ya pinter-pinter menimbulkan kesan baik, kesan ya salah satu branding kan kesan itu kan, orang jadi berkesan ke kita. Nah, itu salah satu kunci di branding kayak gitu. Sama berarti gini Duh, misal nih sebenarnya kan apalagi kamu bertiga ya. Kamu sampai awal-awal bikin kayak kamu. Oke, teman-teman, Pandu ini juga dulu aktif di Pramuka kalau nggak salah ya, Ndu ya. Jadi Satrai Afrika Listi Erlia gitu. Ini misal kamu nemuin juga nggak, maksudnya timmu itu kan kamu 3 orang, ada temenmu yang memang dia public speakingnya kurang, jadi ketika ngomongin tentang kamu sedang propose untuk foto wedding, aku saya ngomong karena aku saya public, misalnya konco-konco wis ngerti aku public speakingnya saya apik ngono loh dibanding konco-konco ngono ki. Kalian sampai membentuk tim kayak gitu nggak sih? Ini orangnya muncul, ini fotograferku ini, Elang Angger itu. Oh. Halo Mas. Sampai gitu nggak, ngebentuk tim gitu nggak? Iya, kita setim saling bagi tugas Mbak. Jadi ya itu tadi, kalau kita deal-dealan sama klien, jadi mana yang paling bisa menyentuh orangnya itu yang ngomong gitu loh. Wah, bisa kan menyentuh. Nggak mesti dia ketemu saya, walaupun saya public speak-nya bagus gitu ya, atau
teman saya satunya public speaking-nya bagus, tapi kalau dia nggak merasa nyaman sama si A, sama nggak merasa nyaman sama si B, sama aja. Jadi kita lihat dulu, oh dia nyamannya sama kowe mas, yowes kowe sih ngomong. Walaupun dia ngomongnya rada apa namanya ya, rada kurang bisa basa-basi lah ibaratnya. Tapi kalau si klien udah merasa cocok, merasa nyaman sama si teman saya si A atau si B, nah itu kan yowes biar dia yang handle kayak gitu. Jadi kita nggak ikut-ikut. Jadi biar orang itu dia lebih mau curhat itu loh, klien tuh maunya apa, terus dia butuhnya apa. Nah kalau dia nggak nyaman sama aku misalnya, dia juga nggak mau cerita sama aku, paling yos mas foto gini weh. Nah, tapi kan kadang kan dia malah gerundel sendiri, aku padahal pengen ini, padahal nggak berani cerita itu tadi, nggak berani cerita, terus akhirnya itu mungkin selesai project terus nggak balik lagi. Nah itu sayangnya di situ. Tapi kalau dia udah merasa nyaman sama si A gitu, ya wes nanti dia jadi langganannya si A tapi masih di grup kita gitu. Dia berani ngomongnya sama dia berarti. Nah gitu. Jadi fungsinya teamwork sih kayak gitu sih kalau di tempatku. Jadi nggak harus semua bisa public speaking, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bisa buat nyaman klien, wah itu yang paling dicari. Kayak gitu. Yang penting attitude kita ke klien itu bagus lah. Mantap. Jadi penting banget public speaking, attitude, sikap kita ke klien gitu ya. Dan selanjutnya nih, kok biar mingin-mingini yang masih sekolah terus ataupun yang baru merintis usaha, food fotografi itu ada patokan harga nggak sih gitu? Karena kan barang-barang yang untuk kamu motret aja pasti udah mahal gitu kan, dan karya seni itu kan nggak bisa dipatok harga. Nah penasaran kan pastinya bagi orang-orang foto wedding kan juga nggak ada patokan ya kalau nggak salah, tiap fotografer itu sak geleme dhewe nggak sih? Iya, nggak sih ada. Kalau yang nggak pro biasanya sak geleme dhewe, tapi kalau yang udah masuk profesional, maksudnya itu dia jadikan mata pencarian, itu ada standarnya sih. Biasanya ada standarnya, karena di Jogja kan ada paguyubannya untuk foto wedding. Jadi mereka kalau merusak harga gitu ya sama teman-temannya jadi sungkan ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi kalau food kan ini belum ada paguyubannya nih, saya ngerusak harga nggak apa-apa dong. Ya. Saya baru tahu kalau foto wedding itu ada paguyuban nih. Ada banyak grupnya kalau wedding, banyak grupnya. Kalau foto produk baru beberapa sih, belum terlalu banyak. Nah kalau ngomongin harga itu foto kalau aku sendiri sih paling bottom itu di 500.000 itu cuman 1 jam motret kayak gitu, 1 jam motret dengan produk maksimal 10, terus dapatnya nanti kliennya 30 foto, satu produk nanti 3 skena foto gitu sih. Jadi dia ibaratnya aku targetnya untuk postingan IG. Jadi orang kan IG biasanya satu baris itu ada 3. Nah dia nanti bisa posting 3 dengan 10 menu yang berbeda kayak gitu. Ibaratnya kalau orang udah ngambil satu paket, katalognya udah beres lah ibaratnya gitu. Nah, tapi beda lagi nanti kalau dia mau bikin foto produk tapi yang konsepnya aneh-aneh kayak gitu. Nah itu berdasarkan juga kesulitan juga. Kadang ada yang di 1.800.000, ada yang sampai 2,5 juta, ada yang sampai kayak gitu sih. Kalau harga sih ya lumayan bisa diandalkan lah. Lumayan tapi ya. Tadi ya. Apa namanya? Jangan dilihat harganya yang wah, tapi kita harus bisa pitching dulu nih. Kalau kita jualan 2,5 juta nih sama klien, lah dia percaya nggak kalau teknik fotomu itu 2,5 juta? Nah itu yang menjadi pertanyaan itu. Ya kan? Betul. Apakah kamu bisa jelasin? Ibaratnya kamu bawa alat apa, kamu tekniknya gimana, kamu nge-treat si klien gimana. Orang itu dari pertama kali dia ngobrol sama kita, dia udah ngecap kita. Jadi kalau bisa sebaik mungkin dari awal itu nggak bertele-tele, terus apa namanya,
ya itu tadi bisa menjelaskan kenapa harga segitu pantas untuk mereka bayar, pantas untuk membranding produk mereka, kayak gitu sih Mbak. Oke. Jadi, wow, mantap. Aku dapat ilmu banyak loh dari kamu ini. Alhamdulillah lah. Kalau foto properti mirip-mirip juga harganya, jadi kurang lebih juga motoin baru fotonya aja ya, belum bikin video komersial komersial properti itu belum. Kalau video sih lebih tinggi lagi sih. Cuman kalau foto itu di bottomnya sih di sekitar 850 ribuan itu. Satu properti biasanya ada 3 kamar kayak gitu. Nah, 3 kamar dengan total foto sekitar seratusan foto nggak salah hitungannya. Seratusan foto itu ya sekitar 800 ribu. Tapi kalau dia pengen spesifik ya bisa sampai 2,5, 3,5 sampai 5,5 kayak gitu. Wow. Foto properti itu ya lumayan tricky juga, jadi nggak asal kita jebret ruangan sih, tapi banyak yang harus disiapkan kayak gitu. Kembali ke itu tadi, public speaking. Iya. Pinter-pinter nyepik. Stik beracun. Oke. Iya, itulah pokoknya. Kajian lambe turah. betul. Ya, menarik banget. Terus proses yang jelas ketika motret itu ngetim ya kamu ya? Maksudnya sekali kalau ya biasanya tim sih 2-3 orang aku. Oh, 2-3 orang. Foto produk pun, foto makanan pun biasanya sekitar itu 2-3 orang. Soalnya satu setting lighting, satu dekor makanannya atau nge-stylish makanannya, satu yang foto. Soalnya kalau dihajar semua asli capek. Sekali kerja motret makanan itu biasa sampai 8-10 jam. Jadi wow. Uang segitu satu hari nggak berhenti kerja itu worth it lah menurutku, karena tenaga yang kita keluarin itu sesuai dengan effort yang kita kasih ke mereka. Wow, ya lumayan banget. Kamu menghadapi klien pernah menghadapi paling nyebai lah, misalnya dinyang dengan harga sing paling nyebai kan pasti macam-macam ya klien saya tak temoni. Nah, kamu bisa kasih tips dong, karena kan kalau pemula pasti kita sok wes kepedean, yang jebule kliennya nyebai, nak dia langsung kayak down sih, nyebai banget ya sebenarnya rasa. Kadang kan awal-awal kita usaha mungkin kayak gitu. Kamu bisa cerita kamu udah menemui banyak sekali klien pastinya. Nyebai juga banyak sih kayak gitu. Yang tadi ya masalah harga juga. Tapi kalau aku sekarang sih udah masa bodoh ya, kalau orang udah tak kasih harga A, B dengan alternatif paling murah, dengan skenario paling murah kok dia masih nggak mau, ya wis berarti bukan rezekiku, udah gitu. Tapi mantap. Ada juga yang aneh gini, aku motoin produk orang jumlahnya ratusan item nih. Nah, ratusan item borongan, file udah handover, udah waktu foto pun udah di-assist sama karyawannya mereka, udah dibantu checklist satu-satu produknya. Nah, kok dilalah pas mau closingan, mau invoice-an itu, dia nemu satu file nggak ada. Kayak apa? Mengada-ada barang ini tuh kemarin tuh ada, terus nggak tak foto itu loh. Terus kesannya aku sing lewati, tapi kan dia kan terus bergen, aku nggak mau bayar sekian loh, ini fotonya nggak ada kok, maksud aku harus bayar lagi ini. Loh, tapi kan dia menawar gitu ya. Iya, dengan teknik kayak gitu, leci-leciannya, tapi tak bilangin juga kan lah, kemarin kan udah diasisteni juga, udah dicek bareng-bareng juga. Jadi kalau salah ya bukan salah di saya, saya memotret dengan urutan yang udah dikasih gitu kan. Jadi kalau salah ya salah dari asistennya, atau produknya emang benar-benar nggak ada. Jadi emang nggak bisa disalahin kayak gitu. Nah jadi salah satunya term di awal juga harus jelas gitu. Kalau kita jualan itu sama orang. Minimal saran saya buat teman-teman yang masih mulai ya, DP itu harus diperjuangkan. Jadi jangan mau wes engko apa jenenge tak bayar lunas bar rampung. Aja gelem koyo ngono. Nah nek
dilalah era kabur, Pak. Kabur, wah, ya walaupun kita nggak keluar apa namanya uang modal ya, misalnya nggak keluar uang modal, tapi itu kan tenaga kita kan perlu dihargai juga gitu loh, waktu kita. Nah, kan nggak bisa semena-mena orang sama kita mentang-mentang foto, nah itu terus mentang-mentang baru awal lah, gitu juga toh. Jadi teman-teman itu tadi syarat dan ketentuan jualan di awal itu dibuat jelas, walaupun cuma jasa loh, ya, nggak cuma jualan apa namanya produk benda aja yang syarat ketentuannya harus jelas, tapi produk-produk jasa juga harus jelas, kayak gitu. Jadi si klien juga jelas dia harus bayar berapa persen di awal, berapa persen di akhir, nah itu kan jelas juga, kayak gitu. Atau misalnya si kliennya juga keberatan, di awal DP-nya 50% misalnya keberatan, itu masih boleh kita turunin, nggak masalah. Asal yang penting kalau aku ya, yang penting ada akadnya. Kalau nggak ada akadnya, jangan diambil sama sekali. Pokoknya. Kecuali dia udah repeater berkali-kali, ya mungkin masih bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau sama-sama ketemu klien baru, dia nggak mau DP sama sekali, ya wis, nggak usah diambil. Gitu. Kalau bener-bener nggak mau DP loh. Soalnya DP itu akad kok. Akad itu kan kayak apa namanya, attitude-nya klien juga, menghargai kita enggak, nah kayak gitu. Kalau dia di awal udah enggak menghargai kita, ngapain kita perjuangan, buang-buang waktu ya toh. Iya, betul. Terus properti yang digunakan ketika foto produk itu maksudnya misalnya makanan itu kan mungkin ono plasmid di bawah itu, apa misalnya butuh besek misalnya tinggal properti itu, yang menyiapkan properti tambahan itu dari klien atau dari kamu? Itu aku semua yang bawa itu. Soalnya aku ngoleksi. Oke. Jadi kalau klien kan rata-rata monoton tannya, propertinya. Nah, tapi kalau aku koleksi nih. Jadi aku apa namanya punya placemate macam-macam, punya poster macam-macam. Nah, jadi apa nanti fotonya juga variasi. Si klien temanya mau apa, mau Japanese misalnya, nah, aku keluarin semua nih apa propertiku yang Jepang-Jepangan, atau dia mau modern, nah gitu, tak keluarin semua yang modern, atau yang mau kayu-kayu, nah itu malah banyak banget koleksiku yang kayu-kayu, nah gitu. Jadi tinggal dia mau ngomong gitu loh, mau kebutuhanmu mau di branding seperti apa, mau dicitrakan seperti apa si makanannya, mau kesannya elegan, mau kesannya makanan apa ya, kayak makanan rumahan atau kayak setting meja makan rumah, nah kayak gitu kan ada juga tuh orang-orang yang mau kayak gitu. Jadi variasi, jadi kita lebih bisa berkreasi sih kalau punya sendiri. Tapi ya hunting propertinya itu tadi lumayan sabar kayak gitu. Dan itu ya termasuk modal juga, nggak murah juga loh. Beli di kasongan itu ya lumayan juga harga. Mantep ya. Ini saya lihat ada Siti barusan masuk SN Holiday itu, dia kerja tapi juga nyambi usaha makanan juga. Kamu pas Sit masuk di sini. Kamu bisa belajar food fotografi sama Pandu. Menarik. Jadi teman-teman bagi yang pengen usaha food fotografi juga mulai merintis, bisa dari sekarang itu juga ngoleksi berarti. Ngoleksi properti. Nah, itu penting. Ngoleksi perabotannya mak nih. Dan mamanya seneng ya lah. Iki lho mak, tak tukoke iki padahal tinggal perabotan. Tak tukoke piring api-api ya kan. Kok piring larang-larang gue ngopo? Blue Ocean Strategy is it? Yes. Ya. itu penting juga. Wow, menarik. Makanya aku pernah ketika ada food fotografi itu penasaran, yang aku tanyain adalah itu propertinya dari fotografer atau dari yang punya usaha. Berarti memang worth it juga kamu dengan harga misalnya kayak wedding juga itu kan foto wedding nilainya memang harganya memang mahal, itu juga memang hasilnya seperti ini misalnya. Memang untuk food fotografi juga dengan harga segitu, uang kan kadang bener doang mikirnya ngopo to panganane wis waton difoto wae ora ya payu sik penting rasane. Kadang kan ya ono sik mikir ngono kuwi, padahal saiki apa-apa didol ning media sosial. Ya kudu terlihat cantik toh ya. Nah, itu betul. Aku dapat ilmu banyak banget ini. Serius. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Benar-benar. Terus kamu kamu mulai bisa cerita ke teman-teman lagi. Ada nggak sih produk makanan yang dia baru merintis baru juga, tapi dia langsung pengen kekuatannya nih media sosial lewat foto dulu. Itu ada nggak? Oh ada, klienku 2 bulan yang lalu kali ya. Dia baru buat ini unik loh, ini unik ya. Dia follow aku tuh lumayan lama, terus ngangseni motret itu udah dari Desember udah kontak aku, terus baru kelakon moto itu ya sekitar 2 bulan yang lalu sebelum pandemi ini. Jadi itu dia baru mulai bikin kafe di Magelang. Kafenya namanya Sweet and Savory. Nah, itu kalau lihat IG-nya itu 100% foto fresh semua. Waktu kemarin kita ngadain sesi semua sih. Ada sekitar 30 menu kalau nggak salah kemarin itu. 30 menu, dia pengennya langsung di branding bagus fotonya karena dia pasarnya anak muda. Kalau pasarnya anak muda kan harus kelihatan cantik-cantik gambarnya, harus kelihatan instagramable. Jadi kalau anak muda itu suka ngepost tuh, wah kalau di foto kayak gini bagus ya kira-kira. Nah, itu mereka jadi tertarik buat datang lah. Salah satu kekuatan fotonya tuh di situ. Jadi orang tuh, wah aku pengen ono makanan ini di sana. Yo, Dono kayak gue di foto lah kayak gitu kan. Mereka rata-rata pengennya pansos makanan kayak gitulah katanya. Nah, dengan foto yang memancing tadi kan jadi menaikkan penghasilannya mereka juga otomatis. Langsung responnya langsung bagus kayak gitu. Oke. Sekarang kan masa pandemi ini, Masa pandemi ini orang-orang banyak sekali mungkin di WhatsApp-mu, ning IG-mu, story banyak yang mereka dadaan sambil jualan juga, walau ada yang dulu sebelum pandemi dia nggak jualan makanan, sekarang ada juga yang jualan makanan. Kamu melihat foto-foto seperti itu, mungkin kamu menemukan itu nggak di WhatsApp-mu, di story WhatsApp, story IG kayak gitu. Dengan kadang foto apa adanya, wong ki rasanya biasa dengan kue saya ngerti, waduh kudune fotone kok ngene iki. Kalau aku sih untuk masa-masa sekarang sih aku nggak terlalu mau ngejar-ngejar orang harus bikin foto bagus ya, karena aku ngerti mereka objektifnya lain kayak gitu. Tapi emang sih kalau fotonya cuman seadanya, ya itu tadi kembali ke menceritakan brandnya mereka kayak gitu. Ya mereka harus effort ekstra di captionnya, di copywritingnya, biar orang ketika baca tulisannya dia mau beli. Karena fotonya aja udah nggak mereka fokusin nih misalnya. Mereka harus ekstra tenaga buat bikin caption yang paling menarik, harga yang paling menarik. Ibaratnya mereka harus nyemplung di itu tadi, lautan yang berdarah-darah itu. Saingan sama orang ya kan. Saingan harga, saingan macam-macam. Nah, tapi kan kalau fotonya mereka coba pikirin dari awal, nah itu mereka nggak 100% mereka langsung sikut-sikutan di harga yang berdarah-darah itu kok, yakin aku. Karena ketika fotonya bagus, fotonya bisa mencitrakan si harga, orang juga nggak banyak tanya kok harga sekian. Tapi koyo enak tenan nih. Nah, kayak gitu kan orang udah nggak usah banyak caption macam-macam. Yang penting fotonya udah bercerita, harusnya seperti itu. Cuman ya itu tadi, aku banyak memaklumi sih untuk yang saat-saat kayak gini. Klien-klienku yang terakhir juga tak maklumi. Misalnya pun mereka mau bergen harga juga, aku masih fleksibel untuk sekarang. Karena emang bener-bener masanya rada repot gitu. Iya, ini memang pandemi ini luar biasa. Ini semua lapisan masyarakat menurutku, usaha apapun, semua orang itu kena, gitu kan, kena dampaknya. Kenapa aku tanya seperti itu? Karena luar biasa, anak-anak SMK 2 Sewon itu, walaupun mereka yang masih menjadi siswa, mereka itu ada juga yang nyambi jualan untuk nambah uang jajan. Itu yang aku salut banget. Jadi kadang aku suka tanya ke anak-anak yang kalau memang punya ada jualan apa gitu, ngomong ke Bapak Ibu guru biar kita bisa share di grup Bapak Ibu guru, kita bisa bantu jual
promoin atau kita juga bisa beli seperti itu. Karena belum lama ini juga kita beli dari anak jurusan busana butik apa ya. Itu menurutku apapun jurusanmu, jiwa wirausaha itu ada sebenarnya di kalian semua, dan dari ilmu hari ini yang didapat, aku nyatet banyak banget. Dari teman-teman jurusan multimedia dan DKV kan sebenarnya dapat dasar fotografi untuk dasar fotografi sebenarnya sudah menurutku sudah cukup untuk terus dikembangkan sendiri, belajar cari literatur yang ada, karena sekarang source itu banyak sekali, kalian bisa belajar dari manapun, bisa ngebantu teman-teman dari misalnya jurusan tekstil yang jurusan jualan jurusan busana butik, mungkin bisa jualan masker juga di tengah kondisi seperti ini. Nah, masker pun bisa difoto dengan cantik ya, Ndu ya? Betul. Kan kita bisa cari model yang bagus, terus kita bisa tempatkan di tempat yang enak dilihat. Maksudnya jangan cuma digeletek ning lantai terus difoto. Nah, itu kan kan kebersihan toh. Tadi kan mau liatin kebersihan, masuk cuma digeletek ning lantai terus difoto. Nah, itu kurang gitu loh. Iya. Jadi memang harus diperhatikan juga ya itu ya. Ibaratnya gimana, apa yang kita jual itu harus sesuai. Jadi misalnya kita jual masker, itu kan tujuannya kebersihan, kesehatan. Nah, kata kuncinya kan dua itu. Nah, ketika kita foto harus ada elemen dua itu tuh, kebersihan sama kesehatan. Entah di area yang putih bersih, entah di tempat yang bersih. Nah, itu yang penting kebersihan dan kesehatan itu tercitra itu loh dari lingkungannya. Jangan sembarangan, jangan dialasin aneh-aneh misalnya kayak gitu. Yang malah melenceng banget dari kebersihan sama kesehatan, misalnya di masker itu tadi kayak gitu. Sama juga dengan makanan. Makanan itu kan nggak bisa kita asal taruh di lantai terus difoto jebret, aku dodolan pempek gitu. Ora iso kaya ngono. Wajane lemone coklat ketok ono ya. Ora ya. Nah, itu. Nah, ya kan paling enggak kan harus ditaruh di meja yang bagus, enggak harus meja yang mahal, yang penting rapi, terus bersih, terus mungkin disandingkan dengan pelengkapnya. Kalau pempek ya cukanya lah, apanya lah, nah kayak gitu baru difoto. Itu kan proper ibaratnya gitu loh. Yang penting proper kok kalau mau foto makanan yang dasar-dasar tuh. Karena yang kita jual itu pertama tadi kalau makanan ya kesehatan itu tadi. Jadi orang makan aja kan ngelihat higienis dulu gitu loh, nggak mau sembarangan juga. Nah kayak gitu, simple mikirnya sih kayak gitu. Wow, jadi jangan itu tadi, jangan menaruh sesuatu yang tidak pada tempatnya. Oh iya betul banget. Oke. Sambil ini ilmunya banyak banget yang tak dapat hari ini dari kamu, Ndu. Dan aku terus kepikirannya sebenarnya SMK 2 Sewon itu jurusannya nyambung kabeh. Maksudnya gini, di teman-teman di kafe mereka bisa membantu untuk bikin packagingnya. Karena mereka kuat di desain. Wah, mantap tipsnya tuh langsung. Wes it, baby cumimu, sambal baby cumimu, sesuai tipsnya dari Mas Pandu ya. Terus dari teman-teman multimedia bisa belajar untuk motret produknya. Dari teman-teman tekstil bisa nih produk kain batiknya lah atau maskernya, kan mereka bikin batiknya atau bikin karya apa gitu, terus yang bikin ya bikin maskernya mungkin dari teman-teman busana butik gitu ya. Itu sebenarnya nyambung banget, bisa dijalankan sebenarnya di masa seperti ini. Jangan takut kolaborasi lah pokoknya. Anak muda itu jangan takut nyoba, jangan takut kolaborasi.